kasih Pak. Yuk, sama-sama. Lupa terus ya. Nah, ada reaksi disolusi, artinya pelarutan dari yang mungkin awalnya solid, ya, fasenya menjadi fase ion, fase larut ya, fase mobile menjadi ion, ya, positif ataupun ion yang muatannya negatif. Ini kation dan ini anion, gitu ya. Ini dalam larutan. Ya, dari solid menjadi larutan. Kita sebut reaksi disolusi. Ada juga fasenya dari larutan jadi padatan. Dalam kondisi tertentu terbentuk presipitasi atau pembentukan. Jadi presipitasi di sini bukan hujan ya. Kalau orang hidrogeologi presipitasi itu kata hujan. Jadi presipitasi itu terbentuknya mineral atau presipitat, biasanya padatan ya. Pembentukan dari fase larutan, dari aqueous larut menjadi fase solid padat. Ya, terbentuk presipitasi. Prosesnya beberapa hal, prosesnya mungkin ada proses tadi ya diadsorb, ada proses lain yang reaksi kimia ataupun proses karena hasil kali kelarutan ion di dalam larutan itu terlampaui. Ya. Jadi saturated ya, oversaturasi, tidak larut lagi jadi jenuh, jadi padatan. Reaksi disolusi misalnya paling simpel itu pelapukan ya, weathering atau pelapukan. Reaksi pelapukan mineral CaSO4 ya, kalau anhidrit itu CaSO4, kalau gypsum CaSO4 2NH2O ya, 2H2O. Nah, ini CaSO4 ini termasuk yang gampang larut nih ya, membentuk ion Ca2+ dan ion sulfat 2-. Tadinya fasenya solid, ya mungkin mineralnya anhidrit, ya menjadi fase larutan Ca2+ dan SO4 yang terlarut dalam air. Jadi komposisi air kita ada ini yang larut ya. Apa yang disebut dengan kelarutan atau solubility itu jumlah semua substance atau komposisi Ca ataupun sulfat yang bisa larut dalam larutan itu. Itu kita sebut solubility atau kelarutannya. Ada unsur yang kelarutannya tinggi, ada unsur yang kelarutannya rendah. Ya, beberapa unsur memang gampang larut, beberapa unsur gampang susah larut. Ya, jadi solubility-nya berbeda. Ya. Nah, hasil kali artinya produk solubilitas atau produk kelarutan, ya kita sebut konstanta solubility produknya. Ya, itu berapa jumlah ion ya Ca2+ dalam hal ini dengan sulfat 2- dalam fase larutan dibagi, ini kan sama produk dibagi reaktan ya, konstanta kesetimbangan ya, konstanta kesetimbangan produk hasil ini produknya dibagi reaktannya. Nah, kalau ini pure solid dia fasenya stabil solid ya, CaSO4-nya ini 1 ya, kita ganti ini 1 ya. Jadi kita tinggal hitung dengan kelarutan ya. Ini kalau ada ionic activity-nya, karena nggak semua dalam fase ini kan menjadi Ca2+. Dalam kasus ini kalau seluruh larutan itu seluruh CaSO4 menjadi Ca2+ dan SO4 2- ya, kita tinggal hitung konsentrasi Ca2+ di situ dan konsentrasi SO4 2- di situ. Ya. Jadi hasil konstantanya itu pembaginya ini tinggal 1, tinggal ini aja. Konsentrasi Ca2+ dikali konsentrasi SO4 2-. Ini KSP-nya. Nah, kalau konsentrasi ini terlampaui, dari kita punya nih sekarang hasil kali kelarutannya terlampaui dari KSP-nya terlampaui nilainya, ya akan terbentuk sesuatu yang berbeda. Misal gini, KSP atau konstantanya Ca sulfat, kalsium sulfat atau anhidrit menjadi Ca2+ dan SO4 2-. CaSO4-nya dalam fase solid ya. Nilainya 10⁻⁴. Kita punya nilai ini, KSP-nya. Artinya kita bisa hitung berapa Ca2+ di situ, berapa SO4 2-. Gampang nih sebenarnya.
berapa kelarutan anhidrit dalam air alami kalau konstantanya segitu. Ya, kita bisa hitung dari sini 10 pangkat minus 4,5. Ya, ini jumlahnya kebetulan sama, molnya sama. Ya, kalau itu jumlahnya X, SO4 sebesar X, sulfatnya juga pasti sebesar X. Tapi hati-hati kalau dia ada 2 mol berarti 2X pangkat 2. Misalnya reaksinya menjadi 2A tambah B hasilnya. A2B menjadi itu, misal. Ya, berarti ini konstantanya ini 2X, A-nya sebesar 2X, pangkat 2, ya ingat dengan ininya jadi pangkat X pangkat 1. Jadi 2X pangkat 3 gitu ya. Hati-hati. Contoh, ini yang mudah. Kita bisa hitung X-nya berapa, ya nilai X itu 10 pangkat minus 2,25 mol. Ya dalam mol. Ya. Atau kalau kita turunkan molnya ya jadi 5,625 kali 10 pangkat minus 3 mol. Ya, kalau kita punya massa molekul relatif ya anhidrit MR-nya sebesar 136,14, kita bisa hitung kelarutannya dia. Ya, dalam 1 gram itu berapa? Ya. Kita bisa hitung yang akan terlarut dalam 1 gram itu sebesar 5,62 kali 10 pangkat minus 3 mol per liter. Ya, dikali massa atom massa molekul relatif kita dapat 0,765. Ya, gram per liter. Itu kelarutannya, nilai kelarutannya. Dalam kondisi yang lebih kompleks ya tadi saya sampaikan kalau ini lebih kompleks ya. Ini ada konstantanya ya. Ada Al alumina sulfat ya. Lepas nih banyak mineral misalnya Al sulfat itu di grup-grupnya alunit ya. Na atau K, Al, SO4, OH. Ya, biasanya ada mineral grupnya alunit. Kalau orang-orang geologi nyebutnya alunite. Alunite-nya nanti ada jarosit. Ya, biasanya mineral-mineral penciri saat itu kondisinya asam dan temperaturnya lumayan tinggi ya. Teman-teman geotermal mungkin nyari altrasi alunite, itu biasanya alunite ketemu di dekat zona-zona upflow ya. Alunite grupnya ya itu banyak di dekat zona upflow, di mana upflow itu atau zona yang dekat ya. Ini sistem geotermal, ini zona upflow, ini zona outnya. Ini zona upflow-nya biasanya ini ada H2S, SO2 dan lain-lain. Ya ketemu membentuk endapan-endapan alkali, biasanya alkalinya Na atau K, alumina sulfat OH. Ya, misal ya mineral yang umum, mineral sulfat hidroksida. Sulfat hidroksida. Nah, kita punya A-nya sebesar 1 ya, kita bisa asumsikan nilai KSP-nya nilainya segini misal, nilai KSP-nya. Ya. Ya kita bisa hitung tadi ya. Kalau Al di sini terurai menjadi ini X, ini menjadi 2X, ini 3X, artinya secara stoikiometri kalau ini terpisah KSP sama dengan sesuai di sini. Ya, 2X pangkat 2 kali 3X pangkat 3. Jadi 108X pangkat 5 itu sama dengan KSP-nya 69. Jadi X pangkat 5-nya bisa kita hitung ya. Sama dengan 69,19 dibagi 108. X-nya bisa dihitung berapa. Ya. 2X-nya. Jadi Al-nya akan ada berapa? Kita punya sulfat ada berapa? Jadi kita bisa hitung kelarutan masing-masing baik Al ya, dan sulfat. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang saturation index. Saturation index itu satu nilai ya, indeks saturasi bahasa Indonesianya, tapi biasanya kita beri simbol SI gitu ya, nulisnya saturation index. Kalau ada larutan ya terus ada Ca-nya, ada sulfatnya dalam larutan tadi ya, sudah terbentuk nih Ca sama sulfat, tapi ada tambahan. Ca terus berlebih nambah input lagi. Ya sulfat berlebih nambah lagi, lama-lama dia nggak jadi larut lagi, sisanya itu akan nggak jadi larut ya.
dalam kasus ini melebihi, ya, jadi saturasinya kelewat. Ya, kita bisa hitung kalau nilai KSP-nya, konstanta solubility produknya, ya, nilai 10 pangkat minus 4,5. Nah, kita bisa hitung berapa konsentrasi Ca2+ dan berapa konsentrasi sulfat kalau dikali ion activity product, ya, kita punya berapa? Kelewat nggak angka 10 pangkat minus 4,5? Ini saturation index atau simbol ini, ya, saturation index ini. Ya. Berapa yang ada? Ya, Ca berapa dalam larutan, berapa sulfat dalam larutan kita dalam air dibagi KSP-nya. Ya. Kalau ion activity produk hasil kali kelarutannya ini, ya, Ca berapa, sulfat berapa, lebih besar dari KSP kalau dibagi, ya. Ya, lebih besar, artinya kalau dibagi misalnya ini dapatnya 10 pangkat minus 5, ini 10 pangkat minus 4, ini 10 pangkat minus 4,5, ya, hasilnya 10 pangkat plus 0,5, akan artinya positif, ya, artinya lebih dari 1, saturation index lebih dari 0, ya, atau misalnya 0,1, 0,2, 0,3, 1, ya, itu akan jadi endapan. Tapi kalau kurang dari 0, kurang dari 1 itu, ya, maaf, kurang dari 1, 0,1, maaf. Kalau hasil kali kelarutannya ini lebih dari 1, ya, itu ngendap. Tapi kurang dari 1, 0,9, 0,5, dia masih dalam fase larutan. Jadi kira-kira gitu. Nah, misal contoh, saya punya Ca2+ dari hasil analisis di lab dari ion kromatografi. Ca2+-nya saya dapat 7 kali 10 pangkat minus 7 molar. Misal berapa ppm tuh? Kalau dijadikan ppm. Ya. ppm biasanya karena angka di lab keluarnya miligram per liter atau ppm. Ya, harus jadikan mol dulu nanti. Kalau kita dapat dari angka dari lab, ya biasanya ppm part per million atau miligram per liter. Ya, kalau kita bagi dengan massa atom relatif akan dapat mol. Jadi kalau ini dikasih massa atom relatif kalau mau jadi ppm atau miligram per mol. Ya. Ada 5 kali 10 pangkat minus 2 mol Ca2+ dan 7 kali 10 pangkat minus 3 sulfat. Ya. Ini akan larut atau enggak? Ya, kita hitung kayak tadi. Hasil kali kelarutannya berapa? Ya. Hasil kali kelarutannya ternyata 5 kali 10 pangkat minus 2 kali 7 kali 10 pangkat minus 3. Kita dapat 3 kali 10 pangkat 3,5 kali 10 pangkat minus 4 atau 10 pangkat minus 3,45 mol. Dibagi dengan 10 pangkat minus 4,5, KSP-nya dapatnya 11. Ini kan lebih dari 1. Artinya kalau lebih dari 1, larutan ini supersaturated. Jadi sudah lewat jenuh untuk larut. Dia nggak larut lagi, makanya akan ada endapan silika sinter, endapan di daerah sistem-sistem panas bumi yang konsentrasi ionnya tinggi, misalnya ada terbentuk travertin. Travertin itu kira-kira CaCO3, tapi mungkin kita punya Ca2+-nya tinggi banget dari sistem reservoir, bikarbonatnya juga tinggi, gitu ya. Nah, akhirnya tidak larut lagi, yang selebihnya akan jadi endapan travertin. Ada endapan presipitat amorfus misalnya yang dalam temperatur rendah, itu juga memungkinkan. Ya. Jadi hasil kali kelarutan yang melebihi dari nilai KSP-nya akan jadi endapan. Kalau masih di bawah, ya, atau sama dengan 1, ya dia antara larut dan tidak larut. Sebentar lagi nih larut atau dekat-dekat, ya. Kalau kurang dari 1, ini seluruh mineral ini atau unsur ini sudah dissolve aja, nggak apa-apa. Jadi artinya tidak akan terbentuk endapan karena ion-ion di situ kalau dikalikan tidak terlampaui, hasil kali kelarutannya tidak melampaui dengan KSP-nya. Izin bertanya, Pak. Ya. Yang barusan kan hasil perhitungannya, Pak, ya. Jadi apakah ada empirisnya gitu atau ada tabelnya, jadi kita tahu mineral-mineral apa saja yang karakteristiknya dia akan mengendap atau sebaliknya gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi kalau empiriknya, jadi gini, database KSP-nya yang ada.
database KSP, nilai konstannya mau pirit, mau gypsum, anhidrit, kalsit, KSP-nya itu ada semua database-nya. Jadi kita biasanya gunakan database. Saya sarankan buat teman-teman S2 di sini, coba download software ini. Ini open source kok. Tapi yang under Windows, Friksi. Ya, Friksi yang ada under Windows, ada under DOS. Tapi under Windows itu open, gratis. Itu di software untuk database. Biasanya untuk orang-orang tambang itu bisa untuk forward modeling ataupun inverse modeling. Inverse modeling itu gini. Dibalik, ini dari mineral apa sih sebenarnya? Saya punya larutan ini. Nanti dia punya, kita panggil nih konsentrasinya. Input berapa ppm, berapa ppm, berapa ppm, berapa ppm, gitu ya. Nah, kita run dalam inverse modeling misalnya, ya itu akan jadi dulunya tuh apa? Nah, ini bisa juga dibalik, forward modeling. Kalau saya punya pirit, konsentrasinya ada nih berapa gram dan segala macam, pH dan segala macam, nilai KSP-nya di situ ada database-nya. Terus ke depan tuh jadi apa? Kalau dua larutan kita reaksikan itu jadi apa? Unduh aja, database-nya ini penting database. Kalau perhitungannya sih dari sini-sini aja perhitungannya. Gitu kira-kira. Ya. Yang ada database dari KSP-nya. Kalau database ini, jadi KSP dari pirit, kalsit, jarosit, anhidrit, gypsum, terus monmorilo, macam-macam lah. Grup-grup mineral itu ada database. Jadi orang nambah lagi database tiap tahun dia update database. Ya. Kasih Pak. Ini ya. Saya contoh nih paling khas tailing ya. Tailing pile kita nimbun ya. Biasanya pirit gitu ya, atau mineral-mineral sulfida ya di tambang. Ini tempatnya Pak Fahri nih, bentar lagi nimbun pirit, ataupun piritnya bisa nggak dijadiin sumber sulfat ya. Kita tahu dari tailingnya ini terbentuk besi 3+. Ingat besi 3+ itu dalam kondisi oksidasi dia fasenya padat misalnya ya. Itu Fe3+. Terus ada juga sulfat dalam posisi larutan ya. Terus ada potasium dari batuan. Terus pH-nya 3. Ingat, di pH-nya khas nih. Ya, jarosit itu stabil di pH rendah. Ya, jarosit itu stabil di pH rendah. Ini grupnya, anggota dari grupnya alunit ya. Apakah air ini dengan kondisi seperti ini saturated kalau membentuk mineral jarosit? Artinya begitu saturated akan membentuk KFE3+ sulfat hidroksida. Potasium besi ya, tadi kan alumina sulfat, kalau ini K sama Fe-nya yang sebelumnya Al ya. Nah, kalau KSP-nya diketahui, nilai KSP-nya ini. Ya. Ini nilai KSP-nya. Nah, kita hitung aja dulu ya, database dari hasil pengujian, Fe ada berapa, potasium ada berapa, sulfat ada berapa, ya kita hitung ya. OH-nya ya kita hitung ya. Ya dari kasus ini ya pH-nya kan 3. Jadi kita bisa dapat OH-nya kan 11 ya. Kalau pH-nya 3, POH-nya kan 11. Ingat ya, kan kalau dijumlah kan 14 ya. OH dengan pH kalau dijumlah dengan jadi 14. Artinya kalau pH-nya sudah 3, berarti konsentrasi H+ di situ 10⁻⁻3. OH-nya 10⁻⁻11. Ini OH-nya. Kita bisa hitung ya berapa hasil kali kelarutannya. Ya 10⁻⁻3 mol ya. Apa potasium ya. Ini potasium 10⁻⁻3 mol. Terus 10⁻⁻4 mol besi pangkat 3, ingat ya, pangkat 3 ya. Kenapa? Kan kalau dipecah reaksinya ada 3 Fe di sini ya. Sulfat pangkat 2 karena akan ada 2 sulfat di sini nih, ada 2 sulfat, besi ada 3, OH di pangkat 6. Karena ada 6 OH di sini. Ya. Gitu. Nah, kita hitung.
dapatnya 10 pangkat minus 585,6. Ini database nih, yang tadi friksi ini database-nya ada nih. Kalau kemarin saya bilang Atlas database PH-EH, yang ini database dari KSP. Ya. Nah, dapatnya hasil kali kelarutannya sebesar ini, 10 pangkat minus 85,6. Ya. Konstantanya 10 pangkat minus 96,5. Jadi kalau kita bagi masih dapat positif. 7,9 kali 10 pangkat 10. Jadi highly supersaturated. Artinya, dalam kondisi yang sangat asam, pH-nya 3, besi, sulfat, dan segala macam ini akan membentuk endapan jarosit. Endapan jarosit. Jadi jarosit ini terkenal digunakan kalau zaman-zaman dulu tuh sebagai bahan konon ya. Ini konon saya ceritanya, saya juga nggak tahu benar atau enggak. Jarosit ini bisa nangkep logam, bagus. Arsen, timbal. Jadi logam-logam itu bisa teradsorb karena dia clay mineral. Ya, clay mineral memiliki adsorb yang baik, sehingga beberapa logam terlalu itu ketangkep. Arsen dan segala macam. Konon Napoleon Bonaparte, jenderal tenar dari Prancis zaman dulu ya, yang meninggal di Pulau Elba ya. Kalau nggak salah diasingkan di situ ya, diasingkan di Pulau Elba, pulau terpesona. Nah, tempat pengasingannya itu dikasih warna rumahnya itu, pakai zaman dulu aja karena warnanya jarosit ini oranye kemerahan bagus. Dulu dipakai oker gitu ya, oker ya, dipakai untuk warna di tembok. Nah, dalam kondisi atmosfer, kondisi sudah pH-nya mendekati netral, jarosit ini tidak stabil, arsennya lepas segala macam, terus. Nah, itu ya bisa lepas jarositnya. AS yang terikat di situ, yang teradsorb di situ ikut lepas juga. Jadi konon salah satu faktornya yang bisa membuat terbunuh yaitu ya jarosit. Ya. Jarosit itu kalau di Bandung banyak ditemukan di dekat zona upflow, di Ciater ya. Ya, terus di mana lagi ya, warnanya orange gitu. Di daerah tambang batu bara tuh ada suka endapan-endapan atau endapan tambang biji, ada sulfida, ada endapan-endapan yang warnanya biasanya orange kemerahan. Nah, dalam kondisi sangat asam dia terbentuk gitu. Ya. Jadi kita bisa membentuk endapan jarosit dalam kasus ini. Ya. Sekarang kalau pH-nya netral, ya apakah akan terbentuk atau tidak ya belum tahu. Ya. Nah, berapa jumlah garam ataupun endapan yang dapat terpresipitasi, terendapkan? Ya, sisanya berarti kita bisa hitung nih. Ya, kita dengan contoh soal yang sebelumnya ya, kita punya 5 kali 10 pangkat 2 molar CH2+ dan 7 kali 10 pangkat minus 3 molar SO4. Berapa anhidrit yang seharusnya terpresipitasi dalam kondisi setimbang, artinya masih ada semuanya. Ya, tadi kita bisa hitung ya. Kalau dalam kondisi setimbang berarti X ini nggak habis. Awalnya kita punya 5 kali 10 pangkat minus 3, awalnya kita punya 7 kali 10 pangkat minus 3. Ya, kita akan cari X-nya. Dalam kondisi setimbang kan nggak habis ya. Ya, jadi nggak semuanya akan jadi larutan. Jadi masih ada sebesar X. Ya, nilai konstantanya 10 pangkat minus 4,5. Jadi artinya yang akan jadi larutan ini segini aja. Kan awalnya kita punya segitu. Ya. Nah, kalau kita bagi ini jadinya kita selesaikan jadinya persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat dapat nilai ya ini. Jadi 5 kali 10 pangkat minus 2 dan 6,45 kali 10 pangkat minus 3 molar. Ya. Berapa jumlahnya? Ya. Ya, berapa jumlah anhidrit yang terpresipitasi? Ya, kita kali dengan ya ini 6,45 dikali massa atom relatif kita dapat 0,878. Ya, sama ya. Gitu. Nah, dalam kondisi umum biasanya gipsum lebih mudah terpresipitasi daripada anhidrit. Ya. Gipsum lebih mudah terpresipitasi. Jadi nilai KSP-nya gipsum itu lebih gampang terlewati
Jadi kan Ca dengan sulfat itu bisa jadi gipsum, tapi rumus gipsum itu CaSO4 2H2O. Ya. Kalau anhidrit CaSO4 aja. Dalam kondisi ini terbentuk CaSO4 2H2O. Nah, ini endapan yang sifatnya gampang ngendap. Kalau dia gampang larut, biasanya gampang ngendap juga. Gitu. Nah, ini rasio kalsium dan sulfat, ya, berapa jumlah gipsum yang terpresipitasi. Ya, kalau makin lama ya makin banyak karena udah nggak mungkin jadi larutan lagi. Lama ya sisanya semua ditambahin, ya kita tambahin Ca ataupun SO4, ya itu akan nambah banyak. Gitu. Ya. Nah, ada aktivitas ion sebenarnya itu kalau kita artinya di alam itu kan aktivitas ionnya kan tidak satu ya, kompleks ya. Jadi kita harus ataupun ion pengganggu. Jadi maksudnya gini, di larutan itu kan di air kita mungkin punya Ca, punya K, tidak hanya Ca dan SO4 saja. Kalau di lab kita bisa bikin Ca dan SO4 saja. Tapi di larutan itu ada barium, ada yang lain, ya, yang mungkin mengganggu keseimbangannya karena berkompetisi sebenarnya mereka tuh nyari pasangannya itu berkompetisi, ya. Jadi kalau dua-duanya dalam kondisi ada, ya, dua-duanya ada dan sudah mau mulai membentuk CaSO4 ataupun barit BaSO4, ya, itu kompetisinya terjadi sehingga nggak semua ada perubahan komposisi, ya. BaSO4 punya nilai KSP, ya. CaSO4 punya nilai KSP, ya. Nah, jadi air sendiri gitu ya, H+ dan OH- nilainya ada, nilai KW-nya air, nilai KSP-nya dari sulfat, nilai CaSO4, barium sulfat dan air, ya. Nah, balance-nya kan ada pasangannya ngerebutin sulfat nih, ya, ada jumlah Ba sama Ca, kalau dijumlah akan berpasangan dengan sulfat, ya, gitu. Nah, jadi kalau kita hitung jumlahnya, karena 2 Ba2+ ada Ca juga, ada sulfat, ini ada air yang terdisosiasi natural menjadi H+ dan OH-. Ya. Jadi jumlahnya ion H+ dan OH-, ion positif dan negatif itu kan sama. Ya. Jadi kita yang ini grupnya jadi kation, nih grupnya anion. Itu pasangan garamnya ya. Jadi sama. Gitu. Nah, kita bisa hitung berapa Ca untuk CaSO4, ya, nilai KSP-nya ada, Ca-nya bisa kita cari, ya, Ca-nya bisa dicari, ini KSP-nya. Ini KSP-nya BaSO4, ya, kita cari. Kalau ini dijumlah akan sama dengan jumlahnya sulfat. Jadi Ca ini kan untuk mendapatkan konsentrasi Ca yang ini. Berapa konsentrasi Ba? Ini konsentrasi Ba. Ya, dari KSP-nya masing-masing. KSP-nya 10⁻⁴,6, 10⁻⁻⁻. Ya. Jadi kita pecahkan persamaannya, ya, sulfatnya ini kalau kita pindahkan, kita kalikan sulfat, ya. Jadi ini kan sama nih penyebutnya nih sulfat. Ini kan di bawah nih Ca tambah sulfat, ya, ini KSP bersulfat tambah KSP barit bersulfat, ya. Ini kan sama aja, KSP tambah KSP, KSP-nya CaSO4, KSP-nya barit bersulfat. Nah, sulfatnya pindah ruas ke sini. Jadi kuadrat, ya. Jumlah sulfat, ya, pangkat 2 akan sama dengan jumlah ini. Ya, gitu. Kita bisa hitung jadinya, ya. Ini 10⁻⁻⁴,6 tambah 10⁻⁻10 berapa jumlahnya, ya. Ya, sulfatnya bisa dihitung, ya. Begitu juga nanti kita Ca dan SO4-nya. Ini kan satu variabel aja nih,
Ya 10 pangkat minus 4,6 tambah 10 pangkat minus 10 ini udah diabaikan aja bisa nih. Kecil banget kan? Ya, gitu. Jadi kita lihat dari sini ya kan ini 10 pangkat minus 4,6 0,0001 misalnya. 01 10 pangkat minus 5 dekat. Yang ini 0,000000 sampai 1. Ya ini diabaikan lah, ini kecil banget ya. Kita tinggal sulfat kuadrat sama dengan 10 pangkat minus 4,6 dapat 10 pangkat minus 2,3 sulfatnya. Ya kita bisa hitung Ca-nya berapa dari sini, Ba-nya berapa dari sini. Nah, kita lihat garam yang lebih tidak soluble itu barit, ya. Karena hasil kali kelarutannya konstantanya 10 pangkat minus 10 ya. Jadi jumlah ini enggak signifikan ya. Ya, jadi untuk mengganggu Ca. Jadi kalau Ca-nya tinggi, BaSO4 atau barit kalah juga menangan gipsum atau anhidrit. Ya negligible lah, kita bisa abaikan kira-kira seperti itu. Ya. Jadi kasus ini kelarutannya gipsum itu tidak ya bisa dianggap barit ini tidak mempengaruhi. Ya, cuma segitu. Ya. Ini jauh. Ya, ini 10 pangkat minus 5 molar, ini 10 pangkat minus 2 molar, hampir 3 orde bedanya. Kalau analisis lab ini dalam 1 ppm, ini 1 ppm, Ca ini dibagi 10 pangkat minus 3 ppm pasti hasilnya. Kira-kira itu maka Ca. Rasionya ya. Gitu. Sampai situ contoh latihan dengan saturation index. Saya mau ke sini tadinya cuma kita 1 jam ya. Mungkin kita akan lanjutkan ini di hari Selasa ya, yang Selasa. Jadi masih panjang, diunduh aja dulu. Ada reaksi pertukaran padatan, ya transfer nih. Karena gini, di air tanah ada fase di mana kalau air tanah dangkal idealnya itu CaMg bikarbonat komposisinya. Ya, banyaknya ionnya Ca2+, Mg2+ dan bikarbonat. Tipe airnya CaMg bikarbonat. Nah, dalam kondisi tertentu akan terjadi pertukaran. CaMg ini ganti airnya banyaknya NaK, sodium potasium bikarbonat. Sama untuk kasus anionnya juga, bikarbonat bisa diganti nih sama sulfat. Jadi tipe airnya bergeser. Ya. Karena ada tukeran, ada transfer dari ion menjadi padat atau padat menjadi ion, kebalikan. Ya, jadi kita sebut ada ion exchange. Ya, ini common di sistem air. Nah, ion exchange bisa jadi dugaan terjadinya interaksi misalnya batuan dengan air. Interaksi yang intens. Nanti interaksi yang intens kenapa bisa terjadi? Kita track pH-nya kah, temperaturnya. Nah, itu. Ya. Itu mungkin yang nanti kita akan lanjutkan ya kuliahnya. Ya. Kita akan masuk ke materi yang sama gitu ya di hari Selasa. Gitu. Ada pertanyaan dulu sampai situ? Ada nggak mengenai kelarutan dan presipitasi yang ini? Nanti masuk ke yang pertukaran macam-macam nih. Ya, kita ada pertukaran yang umum. Ya, karena materi ini penting untuk melihat reaksi karena kalau di air permukaan itu reaksi itu berjalan artinya hampir tidak terjadi reaksi yang signifikan. Airnya ngalirnya cepat. Di air tanah, di subsurface, reaksi itu bisa berlangsung lebih intens. Ya. Ya, nanti kaitannya dengan kontaminan, kaitannya dengan atenuasi, pelemahan kontaminan. Ya, kaitannya dengan pelepasan atau natural kontaminasi. Ya, natural kontaminasi bisa terjadi ya kayak kemarin kita apakah bisa terjadi ya kaitannya dengan kelarutan juga. Ya. Sampai situ dulu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau nggak ada pertanyaan, ada lagi nggak? Izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau
interaksi cair-cair gitu Pak, larutan-larutan itu kayak yang super saturated itu bisa apa memungkinkan untuk presipitasinya. Terus hitungannya gitu di saturation index itu gimana? Kalau larutan-larutan gitu. Iya. Bisa terjadi larutan-larutan itu terbentuk supersaturasi. Misalnya gini, saya punya larutan besi sulfat. Biasanya terbentuk di daerah air asam tambang. Ya, karena dari pirit. Pirit akan terlepas menjadi besi ion dengan sulfat. Sebenarnya orang-orang tambang banyak memanfaatkan proses ini untuk membentuk garam, membentuk padatan. Saya tambahin larutan lain, biasanya larutannya kapur tohor CaOH tuh. CaOH 2 kali, kapur, lime yang sudah dijadikan bubuk dilarutkan jadi CaOH 2. Nah, itu dicampur. Nah, begitu udah dicampur, harapannya ada reaksi. Si sulfat itu dimakan oleh Ca. Ya, tadi sulfatnya dimakan, sulfat kan pembentuk asamnya kan? Ya. Nah, dimakan sama Ca, membentuk CaSO4. Harapannya begitu. Itu jadi garam, kita sebut garam. Nah, efeknya yang satunya lagi OH ketemu sama besi hidroksida jadinya. Nah, besi hidroksida ini mungkin kalau belum terlampaui saturasinya karena lebih solubility-nya tidak sebaik gipsum, tidak sebaik CaSO4, ini yang masih ada. Tapi pH-nya sudah drop karena sulfatnya juga udah dimakan. Ya. Nah, biasanya efeknya ada endapan-endapan. Ada 2 larutan yang berbeda nih, gitu ya. Apakah memungkinkan reaksi saturated atau tidak? Di sistem geothermal juga tuh suka terjadi. Ya, kalau geothermal problemnya adalah pada saat produksi memungkinkan terjadinya scaling. Misalnya fluida geothermalnya kaya akan unsur, misalnya scaling yang umum biasanya kalsit scaling atau silika scaling ataupun CaSO4 scaling. Saya ambil contohnya kalsit scaling, CaCO3. Nah, di larutannya fluida geothermalnya mungkin kita nggak miskin sama bikarbonat. Dia tingginya mungkin sulfat klorida sulfat. Ya. Tapi dia ada Ca-nya juga. Dari batuan kan NaKCaMg ada tuh sebagai ion alkalinya. Nah, kontak mungkin di bagian atas ataupun di zona sumur produksi, ya itu bikarbonatnya nambah. Entah itu bikarbonat dari atmosferik, CO2, terus larut, masuk ke dalam air menjadi bikarbonat. Nah, terbentuklah CaCO3 kalsit. Di situ problem terbentuk scaling. Kalau udah terbentuk scaling, scale-nya ini atau crack-nya ini akan mengganggu produksi, efisiensi sumurnya drop. Tidak hanya di sumur geothermal, sumur produksi air tanah pun begitu. Biasanya terjadi scaling. Ya, scale. Karena mungkin ada 2 fluida yang ketemu. Fluida yang satu kayak akan bawa kation, fluida yang lain banyak anion. Sama-sama air nih ya, tapi air yang satu ketemu. Nah, itu akan terjadi reaksi yang membentuk endapan karena supersaturated. Kira-kira gitu. Ya. Ada yang memang kita harapkan ada kayak penanganan air asam ya kita memang harapkan terjadi. Oke, gimana? Silakan, gimana? Pak, terus kalau pengaruh suhu gitu Pak di apa ini semua di suhu standar gitu Pak? Ya, ini KSP dalam kondisi standar, nilai konstanta dalam kondisi temperatur 25 derajat Celcius. Nah, kelarutan itu akan meningkat dengan seiringnya temperatur. Ya, kelarutan itu meningkat dengan naiknya temperatur. Jadi kalau temperaturnya drop, kelarutannya juga turun. Jadi nanti ada KSP dalam temperatur yang berbeda sebenarnya. Gitu pertanyaannya. Ya, kira-kira ya. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada lagi, mungkin kita ini kan sampai sini dulu ya.